Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halim Muhammad Kasyatullah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ujian tengah semester Hukum Perdagangan Internasional kami yang berjudul Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional atas kebijakan Freeport Palm Oil oleh Uni Eropa terhadap Indonesia ditinjau dari World Trade Organization. Pertama-tama saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. DSB adalah bagian dari General Council atau Dewan Umum WTO, sehingga negara-negara anggota berhak secara adil memanfaatkan lembaga tersebut. Nah, hal tersebut tertuang dalam artikel 4 ayat 3 Perjanjian WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization yang menyebutkan bahwa the General Council shall convince as appropriate to discharge the responsibilities of the dispute settlement bodies provided for the dispute settlement understanding. The dispute settlement body may have its own chairman and shall establish such rule produce any seem necessary for the fulfillment of those responsibilities. Yang artinya DSB itu disebut sebagai pilar sentral dalam perdagangan global antar negara-negara di dunia. Sebab dibentuknya DSB tersebut merupakan salah satu kontribusi WTO dalam rangka menjaga keseimbangan ekonomi dunia. Seiring dengan perkembangan globalisasi, DSB mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa ekstensif dan sistematis secara formal, baik dalam proses penyelesaian sengketa hingga proses pelaksanaan putusannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Upaya yang dapat dilakukan Indonesia dalam melawan pemboikotan kelapa sawit oleh Uni Eropa. Kebijakan RED dan DR diterapkan oleh Uni Eropa telah dimasukkan ke dalam kategori violence complaint, yaitu kategori pengaduan yang mengindikasikan bahwa negara dapat membuat pengaduan dikarenakan terdapat negara anggota lain yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan WTO 2012.215. Kategori tersebut dianggap sesuai dengan permasalahan terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa sebab kebijakan yang dikeluarkan tersebut telah melanggar ketentuan GATT. Dalam hal ini kebijakan RED 2 telah mendiskriminasikan produk CPU Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan pada GATT 1947, khususnya dalam pasal 10 huruf G tentang larangan diskriminasi. Selain itu, kebijakan tersebut juga tidak sesuai dengan pasal 2 ayat 1 TBT Agreement yang berhubungan dengan pelaksanaan prinsip MFN, yaitu keharusan negara pengimpor untuk tidak memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan kepada produk dari negara pengekspor, termasuk bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 GATT 1947 yang juga mengatur secara produk tentang prinsip MFN. Berdasarkan permasalahan tersebut, Indonesia dapat melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan sengketanya dengan Uni Eropa. Baik, yang pertama ada tindakan yang sifatnya power based, yang dimana tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan atau kekuasaan suatu negara agar negara lain dapat melakukan ataupun tidak sama sekali melakukan suatu tindakan, baik itu dengan cara pengiriman pesan atau surat dari petinggi suatu negara ke petinggi negara yang dituju yang dapat menunjukkan ketidaksukaan atau kecewaan negara yang dirugikan dalam suatu forum internasional, atau melakukan sebuah ancaman di bidang ekonomi terhadap negara lawan. Tindakan ini telah dilakukan oleh Presiden Indonesia sendiri, yaitu Joko Widodo, melalui pelanggaran ekspor biji nikel sejak tanggal 1 Januari 2020 ke Uni Eropa. Yang kedua, ada tindakan yang sifatnya red based, di mana tindakan tersebut dapat dilakukan dengan berlandaskan pada ketentuan hukum yang sesuai dan diselesaikan melalui proses hukum. Dalam hal ini, sengketa dagang yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa dapat diselesaikan melalui DSB di WTO. Langkah ini juga telah ditempuh Indonesia, yang mana Indonesia telah mengajukan gugatan kepada WTO pada tanggal 9 Desember 2019 dengan nomor gugatan
DS593. Namun, proses tersebut belum menemukan titik terang karena situasi COVID-19 yang menyebabkan ditundanya proses persidangan, dan Uni Eropa yang tetap bersikeras dengan pendapatnya bahwa RED 2 tidak pernah mendiskriminasi CPO Indonesia. Yang ketiga, tindakan yang sifatnya interest based, yang dimana apabila proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur hukum masih tetap tidak memberikan hasil yang sesuai, maka langkah yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pendekatan kepada pihak yang bersengketa dengan didasarkan pada kebutuhan masing-masing pihak. Upaya tersebut juga dapat dilakukan dengan memperbaiki dan mengoptimalkan ISPO secara bersama-sama agar dapat menjadi standar CPO berbasis global, sehingga sertifikat yang dilakukan Indonesia baik ISCC, SAN maupun RSPO juga dapat dikuatkan melalui ISPO yang diakui secara global. Terima kasih. Kesimpulan. Yang pertama, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia atas pemboikotan CPO telah dibantah pemerintah Indonesia dengan menunjukkan sertifikasi yang telah dilakukan untuk CPO, termasuk yang diakui oleh WTO. Sertifikasi tersebut berupa Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO, International Standard for Carbon Certification atau ISCC, Sustainable Agriculture Network atau SAN, dan Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO. Meskipun pengaturan CPO dalam WTO tidak dituliskan secara spesifik, namun sertifikasi tersebut dapat dilakukan negara-negara anggota WTO sesuai dengan ketentuan TBT Agreement dengan tetap menjunjung prinsip MFN. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui DSB ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu negosiasi, pembentukan panel, pembentukan kerangka acuan panel atau Panel Term of Reference atau TOR, badan banding atau Appellate Body, pelaksanaan rekomendasi, serta inspeksi implementasi.